Ya pemirsa, masalah yang terbesar di Jakarta salah satunya adalah masalah kemiskinan. Lalu apa kiat yang disampaikan para pasangan calon agar kemiskinan bisa berkurang di ibu kota negara ini? Berikut liputan kami. Juga meyakinkan bahwa tidak hanya mereka diberikan bantuan sementara, tetapi secara ekonomi, secara makro kita ingin meningkatkan pertumbuhan, economic growth with equity, berkeadilan. Karena dengan pertumbuhan yang baik, maka akan menggerakkan, akan tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Kami menawarkan modal usaha dengan pola bagi hasil. Kami modalin semua, nanti begitu dapat hasil, kurangin biaya, yang kerja dapat 80%. 20% untuk kami, yang setelah anggotanya banyak, 20% ini akan ditaruh di koperasi. Jadi kami tidak setuju melakukan bantuan langsung tunai, karena itu tidak mendidik. Kami seperti orang tua yang mendidik anak yang rajin harus kerja, yang tidak rajin tidak boleh dapat. Demikian program yang mengatasi itu semua. Tadi kita dengar pasangan calon pertama memberikan ikannya, pasangan calon kedua memberikan kailnya. Ikan dan kail baik diberikan, tapi jika kolamnya masih ada, bagian kami menyiapkan, memastikan kolamnya masih tersedia. Di sini penting, apalah artinya ikan dan kail bila kolamnya habis? Karena itu justru yang menjadi penting bagian kita adalah kita tidak mendekati masalah kemiskinan semata-mata sebagai masalah sosial, tapi masalah peningkatan kesejahteraan. Ya pemirsa, itulah jawaban dari masing-masing calon gubernur untuk menuntaskan kemiskinan yang menjadi masalah dari tahun ke tahun di DKI Jakarta. Dan sudah bergabung satu orang tamu saya lagi malam hari ini, Mardhani Alisera. Selamat malam Bang Mardhani dari kubu Anies Sandi. Bang, sejauh ini melihat performa Anies dan Sandi pada Jumat pekan lalu seperti apa? Yang pertama, alhamdulillah Mas Anies dengan gamblang menyampaikan beberapa visi utama, bukan cuma mengutip petahana otak, perut atau dompet, tapi ada iman, ada akhlak, ada moral. Yang kedua bukan cuma ikan atau kail, tapi yang terpenting menyediakan lapangan pekerjaan, dan Sandi di titik ini punya kemampuan terbukti 50.000 lapangan pekerjaan berjalan dengan baik. Kita punya konsep OKOC, bagaimana 200.000 pengusaha, dan bukan cuma minta maaf memberikan RW 1 miliar saja, tetapi lebih dari itu mengangkat harkat agar institusi di bawah ini benar-benar dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Tapi ada juga kritikan kepada Anies dan Sandi, konsep yang mereka tawarkan hanya bagus di atas kertas, tetapi susah untuk dilaksanakan. Karena memang waktu penyampaiannya pendek, jadi pendetailan dari visi, misi, kebijakan, strategi, dan aksinya pada debat yang akan datang, itu yang akan bukan karena kebanyakan teori, karena Pak Anies berlatar belakang dosen? Belakangan dosen marah juga tuh. Tetapi intinya sederhana, gini, memandang Jakarta itu tidak bisa parsial. Oke, contohnya, Jakarta ini kan kota of everything. Sekelilingnya hampir-hampir kota of nothing. Jadi kalau kita cuma mikirin Jakarta saja, penataan sekeliling tidak dibuat, maka ini akan kita masuk labirin. Nah, Mas Anies berangkat dari kerangka besar. Dari kerangka besar itu baru masuk kepada bagaimana menata secara integral, sistematis, dan berbasis kepada budaya yang ada di tempat. Bang Ruhut, melihat debat kemarin, apakah Anda melihat kritikan yang diajukan oleh dua pasangan calon pesaing Pak Ahok itu cukup berbobot untuk mengkritik kinerja petahana? Saya tegas mengatakan sebenarnya debat ini mesti nomor 1 sama nomor 3 aja. Kami petahana sudah memberi bukti, faktanya rakyat senang, ya. Kita juga merasakan semua kaitan dengan pelayanan masyarakat ini sekarang gimana, kaitan sekarang masalah lingkungan gimana indahnya sungai sekarang, ya. Jangankan manusia bisa berenang, ikan pun sudah bisa. Lingkungan itu baik semua. Belum lagi masalah KTP, banyak dikejar masalah penggusuran, itu yang saya katakan. Gubernur mana yang nggak menggusur? Ya, kalau Ahok Jarot jelas, bukan kan dibilang nggak ada ganti rugi, dia bukan ganti rugi, ganti untung. Karena harus untung ketika digusur. Bayangkan tinggal di Rusunawa dengan fasilitas yang demikian. Walaupun ya saya mohon kepada siapapun yang menikmati itu, kita diberi oleh Tuhan. Kesehatan jasmani, rohani, ya. Kita juga jangan terlalu manja. Karena saya dengar di TV ini kan banyak diwawancara nih. Iya nggak ada tempat ini, nggak ada tempat itu. Ya itu kan bukan apartemen. Artinya kritikannya tidak berbobot seperti itu ya? Iya, itu nggak berbobot. Tapi yang jelas rakyat sudah merasakan busway gratis dan lain sebagainya. Penggusuran kali jodoh, ya
Udah tuh saya mau tanya, Ali Sadikin apa nggak menggusur? Ya, Cokro Prandono apa enggak? Sutioso apa enggak? Ya, semua. Baik. Mas Roy, kritikannya tidak berbobot, termasuk dari AHY dan Silvi. Enggak apa-apa, biarkan masyarakat juga menilai. Apa yang disampaikan Mas Agus dan Pak Silvi yang dimana yang satu sudah pernah di birokrasi selama 31 tahun, Pak Silvi, dan juga Mas Agus yang sangat berpengalaman di dalam teori juga karena salah satu masternya adalah di bidang pemerintahan, itu sangat jelas kemarin. Jadi gabungan antara yang satu misalnya frame of reference, yang satu felt experience. Dan kalau dikatakan tadi, katakanlah program yang 1 miliar itu kan memang untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian bantuan langsung, betul, itu memang tidak selamanya, itu bantuan langsung sementara. Bagaimana orang bisa memegang kail, bagaimana bisa kemudian disediakan tempat kalau orangnya sendiri ketika sedang pegang kail saja sudah tidak mampu, tidak bisa. Gitu ya. Artinya dia tidak bisa memenuhi kehidupannya, makanya itu perlu sentuhan dan hal semacam ini juga terjadi di negara-negara yang lain, meskipun namanya mungkin berbeda-beda. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Semua paslon pasti punya keunggulan. Semua paslon pasti juga punya kekurangan. Dan insya Allah kan Jakarta lah, rakyatlah yang nanti menikmati dan menjadi pemenang. Baik, Mas Gun-Gun, ada pernyataan yang menarik dari Pak Ahok. Jadi gubernur itu bukan hafalan dan retorika. Anda mencermati seperti apa makna di balik pernyataan tersebut? Iya, jadi gini, kalau panggung perdebatan itu kan selalu ada beberapa dimensi, misalnya dimensi retoris dan pernyataan verbal agresif seperti tadi itu adalah bagian dari strategi dalam dimensi retoris. Retorika itu kan komponennya ada invensio, misalnya penemuan data segala macam yang biasa dieksplorasi dan petahana diuntungkan karena sebagai eksekutor kebijakan selama satu periode itu dia punya pengalaman. Dan nilai keberbedaan dari penantang adalah mencoba untuk ofensif, membuat antitesis dan kemudian juga mempertanyakan beberapa kebijakan yang secara real misalnya itu dikritisi oleh banyak orang. Ini hal yang lumrah sebenarnya pun demikian di debat apapun, bisa pilpres ataupun pileg. Baik, kalau Oke, sebentar, saya selesaikan. Kemudian yang kedua, itu dalam perdebatan itu selalu ada dimensi yang disebutkan substansi, itu content of message. Contohnya misalnya benar, tidak ada yang salah ketika misalnya calon gubernur atau wakil gubernur itu harus punya penguatan pada penguasaan titik-titik masalah. Ini yang disebutkan model Ostergaard ya. Jadi kampanye itu tidak hanya wacana, tetapi juga ada level implementasi yang bisa jadi roadmap bagi si calon itu untuk kemudian menyelesaikan problem-problem simpul di Jakarta. Memang betul tidak hanya harus retorika, tetapi bahwa retorika juga penting ketika misalnya terutama bagi penantang ya. Ketika misalnya problem juga leader salah satunya ya seringkali dari kata-kata. Nah, ini juga harus kemudian menjadi bahan semua pihak termasuk juga menurut saya incumbent. Tapi apakah kualitas kritikan daripada dua pasangan calon di luar petahana cukup bermutu untuk mengkritik petahana? Soal kritik memang saya lihat di segmen keempat dan kelima ya. Waktunya untuk elaborasi kritik itu tidak terlalu banyak. Ya. Sehingga kemudian kalau kita bicara semacam diksi-diksi yang dikeluarkan sudah memadai. Tetapi kalau elaborasi data, terutama kritik yang berbasis misalnya angka, berbasis data yang bisa diverifikasi, misalnya berdasarkan sumber-sumber data yang kredibel, itu yang tidak nampak muncul. Baik. Contohnya misalnya soal Gini ratio, kesenjangan kemiskinan, angka putus sekolah dan lain-lain, yang sebenarnya itu menjadi topik pertama soal pembangunan sosial dan ekonomi. Baik, Bang Mardhani, saya kasih kesempatan tapi usai pariwara, tahan dulu dan pemirsa, Tok Tok Anyus akan segera kembali sesaat lagi.